Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kadin Kominfo Bapak Samsul, yang saat ini beliau dengan Bapak Bupati tidak bisa hadir. Yang saya hormati Bu Farida beserta staf karyawan Kominfo, Mas Bidi selaku narasumber, kemudian Mas Koko Nugroho. Nah, ini beliau sahabat yang ini sambil reuni, sudah lama tidak ketemu ya. Dulu pernah ada kegiatan FK Mitra, jadi kita akrab. Mas Koko itu sering ke rumah. Oh, Mas Eko Nugroho. Tapi saya ngambilnya dulu sama Mas Koko. Koko di sini ada dua soalnya dulu. Ya. Dan adik-adik semua, warga desa Jeragan, ya ini kurang dua sebenarnya. Kita targetkan 12 tim atau 12 orang, kemudian baru dapat 10. Yang saat ini 10 yang 2 izin, ya, karena suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggal. Ya. Terima kasih pula ini yang sudah berkenan hadir di sini. Pada prinsipnya saya pertama kali mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta penguasa alam yang sudah mentakdirkan pada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini merupakan suatu anugerah Bu Farida bagi warga Desa Jeragan yang baru ada 8 ini bisa hadir di sini, karena mungkin tempat ini adalah tempat yang belum pernah kami kunjungi, dalam artian kita belum pernah duduk di sini. Saya juga rapat di sini, rapat yang kedua kali, dulu pernah sekali. Nah, di sini kita mempunyai tujuan. Sebenarnya acara ini bisa juga dilaksanakan di desa kami. Tapi kalau di desa kami, satu kurang mengenang bagi peserta. Akan ada kenangan tersendiri bagi peserta jika dilaksanakan di sini. Nomor 1, menyambung antara pemerintahan desa dengan Diskominfo dan Kabupaten Temanggung, menyambung sehingga kegiatan digitalisasi desa itu paling tidak sudah diketahui dari Kominfo, kan seperti itu. Saya juga baru kenal ini sama Bu Farida. Dulu juga belum Ibu, karena Ibu kenalnya Pak Koko. Kalau di sini Pak Koko yang sekarang ada di PU gitu. Nah, ini suatu keberuntungan sekali, banyak manfaat, banyak hikmahnya. Perlu saya sampaikan, disampaikan untuk menjalin hubungan. Kita mempunyai tujuan, mau tidak mau, sekarang beban kita adalah dihadapkan dengan era digitalisasi. Era ini adalah era dunia, bukan era nasional. Era dunia. Jadi dunia sudah ditutup dengan digitalisasi. Karena kalau kita tidak menguasai, kita tidak memahami dengan digitalisasi, sangat bahaya bagi negeri ini. Karena apa? Karena negara-negara yang lain, negara tetangga, itu sudah menguasai jauh dengan sistem digitalisasi ini. Sehingga apa? Sehingga apa yang terjadi di dalam suatu negara itu, mungkin negara lain yang sudah menguasai digitalisasi tanpa orangnya hadir di negeri ini tahu bagaimana dong Indonesia itu peradabannya seperti apa, punya apa dan bagaimana. Nah, itu yang terjadi. Makanya kita bangun dari titik terbawah. Titik terbawah itu apa? Desa. Titik terbawah itu desa. Mari kita mengimbangi. Era digitalisasi ini harus dipublikasikan, harus digerakkan dari terbawah. Agar apa? Agar masyarakat memahami dan bisa mengikuti dengan era digitalisasi ini. Mau
digunakan untuk mencari uang yang di sini, mau berbuat kejahatan juga bisa. Apalagi akhir-akhir ini banyak warga yang tertipu karena digitalisasi. Betul. Ya, sing kapisan yang guyu. Wis tau ana blonjo kapisan, tuku napa niku? Tuku alat yo dientuk botol, gitu. Tuku urgent entuke pempes. Bahkan ono sing melu investasi botol. Nah, ini. Makanya kita bareng-bareng menghadapi masalah ini, ayo agar supaya apa, kalau kita sudah menguasai, kita publikasikan kepada masyarakat agar tidak kena tipu dan lain sebagainya. Dengan menggunakan sistem digitalisasi ini, tujuan kita adalah memahami, mempelajari, publikasi dan lain sebagainya. Toh nanti pada akhirnya adalah berupa usaha. Jadi dari digitalisasi ini berbentukannya dari suatu kegiatan. Jadi nek wong nganggur niku ngene. Kita kalau mau mendapatkan rezeki itu, rezeki datang dulu, terus kita kerjakan atau kita kerjakan baru dapat rezeki. Pada umumnya kita kerjaan dulu ya. Pada umumnya kita kerjakan pekerjaan dulu, baru nanti akan menghasilkan rezeki atau uang. Itu loh, kita ngomongin uang. Silahkan nanti dalam digitalisasi ini yang peran diutamakan, karena di sini kapasitas panjenengan hadir di lokasi ini adalah merupakan dari tim digitalisasi desa. Tim digitalisasi desa, dalam kurung desa itu mewakili masyarakat. Embrio atau sumbernya adalah kalian semua. Karena apa? Karena masyarakat yang lain belum. Masyarakat yang lain belum. Toh kalau sudah itu hanya baru belajar secara otodidak. Nah, kali ini kita belajar secara resmi. Dan bagaimana nanti dan pelajaran ini tidak langsung sekarang belajar selesai, enggak. Ini adalah permulaan. Kali ini di ruangan ini adalah permulaan. Bahkan kita dikumpulkan hanya baru sekali. Habis dari ini adalah apa? Kesekretariatan. Saya sudah menentukan ya, Mas. Sudah menentukan lokasi untuk sekretariatan, baru nanti akan kita tempel tulisannya. Nanti Mas Budi telah dibikin tulisannya sekretariat digitalisasi desa Jerigan. Itu tempatnya di Ngaglik, rumahnya Pak Najib, rumah kosong di Kasiwan. Nanti untuk sekretariat. Jadi nanti akan disediakan alat dan lain sebagainya. Kemudian untuk peralatannya bisa membelajarkan kurang lebih nanti ada 60 juta untuk belanja alat-alat digitalisasi di tahun ini. Jadi sambil berjalan, kemudian di situ panjenengan sambil mencermati bagaimana perjalanannya. Kemudian ini yang pertama nanti adalah kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Dragan. Kemudian ada beberapa hal yang diangkat melalui satu TikTok, YouTube, ini website, IG, Facebook, dan lain sebagainya. Yaitu nanti kita kerjakan bareng-bareng, kemudian nanti kalau ini sudah jalan, kalau ukur sebagai pegangan utama adalah untuk siapa? Adalah untuk desa. Kemudian setelah desa ini maju atau desa ini sudah berjalan, baru ada kesempatan dari masing-masing individu yang sudah bisa ini untuk menjalankan untuk pribadi. Setelah untuk kepentingan masyarakat sudah, kemudian untuk kepentingan pribadi.
Karena kalau ini sudah, kalau digitalisasi itu di dalam itu bagaikan orang menanam, tumbuh nanti akan menghasilkan buah. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan melalui digitalisasi ini nanti akan ada rezeki untuk kalian semua. Karena mau tidak mau kita semuanya butuh. Bahkan orang berdoa itu yang diminta apa? Rata-rata minta rezeki, walaupun rezeki itu banyak kategorinya kan gitu. Nah, setelah ini nanti untuk desa sudah berjalan menjadi acuan, kemudian baru ke pribadi masing-masing untuk menjalankan kegiatan digitalisasi. Setelah pribadi sudah berjalan, baru kalau kalian mau menjalankan kepada kelompok masyarakat. Misalnya contoh kelompok masyarakat itu kan karena ada kelompok RT juga ada, dengan kemudian membuatkan akun untuk kelompok RT, membuat akun untuk kelompok kesenian. Nah, itu baru yang di nomor 3 atau di komunitas panjenengan berbeda. Nah, itu setelah panjenengan nanti bisa memahami, bisa menjalankan sistem dan lain sebagainya, bagaimana cara menanam digitalisasi, bagaimana cara merawat digitalisasi, bagaimana cara memelihara, dan terakhir setelah digitalisasi itu ada buahnya, terakhirnya ada buahnya, bagaimana cara memetik atau cara memanen digitalisasi. Sampai di sini mungkin ya. Jadi kalau langsung diterima susah, tapi nanti tetap sambil jalan baru mudik. Saya sama Mas Billy ini kurang lebih 5 bulan atau 4 bulan. Yang kali juga suwi, disampaikan duduk 2 jam itu belum mudeng. Cuma sambil berjalan, oh ternyata seperti itu. Sebelum ketemu Mas Billy sudah digaung-gaungkan di media, di pemerintahan dengan adanya sistem digitalisasi. Nah, ternyata sangat penting karena digitalisasi ini bisa masuk di semua lini. Begitu. Saya hanya menyemangati nanti kita jalan bareng, kerja bareng, bagaimana bisa Desa Jeragan nanti siap menghadapi era digitalisasi ini sehingga bisa dipelihara, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Jeragan, khususnya kemudian nanti pelan-pelan menginjak dengan desa yang lain. Untuk fasilitas di samping tempat, alat, kemudian Mas Willy ini sudah saya tunjuk sebagai tim pengelola SID, kalau di BPID itu ada tapi BPID kan biasanya isinya perangkat desa semua kan gitu. Nah, makanya kemarin SK-nya BPID saya lihat kok isinya perangkat, kemudian saya harus menunjuk ada ini Mas Billy dari tim tenaga ahli. Kita punya alat ini nanti tidak boleh sembarangan yang pegang. Kalau sembarangan nanti malah dapat dosa. Makanya menunjuk kepada Mas Billy ini sebagai ketuanya, tim pemelihara pengelola SID Desa Jeragan, Mas Billy ketuanya, anggotanya ada Pak Ridho, ada Bu Mahmudah. Nah, nanti di bawahnya, di jajarannya nanti bisa kerjasama. Siapapun warga Desa Jeragan juga boleh menggunakan, bahkan luar Desa Jeragan juga boleh menggunakan, tentunya seizin dari tim pengelola yang saya sampaikan tadi. Makanya mungkin saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.